Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya selalu berdoa buat saudara, setiap Anda yang mendengarkan siaran ini, saudara mengalami perubahan, kehidupan Anda semakin hari semakin didewasakan dan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari dirubah menjadi segambar sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, judul hari ini yang saya bawakan berbicara mengenai menyentuh hati bukan hanya pikiran. Ya, Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa saya angkat judul dalam menyentuh hati bukan hanya pikiran? Karena seringkali kita sering salah memahami manusia. Karena kita berpikir, kalau orang lain diberi penjelasan yang logis, maka semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan menjadi beres. Tetapi faktanya manusia tidak digerakkan oleh logika. Manusia adalah makhluk emosi yang penuh prasangka dan sering digerakkan oleh harga diri mereka. Ada sebuah buku yang dituliskan oleh Dale Carnegie. Dia menulis bahwa ketika menghadapi orang lain, ingatlah kita berhadapan dengan makhluk emosi, bukan makhluk logika. Misalkan kejatuhan di Taman Eden, itu bukti emosi itu mendominasi Hawa dengan Adam. Dalam Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, iblis tidak menyerang logikanya Hawa, tetapi hati dan persepsinya. Iblis mengatakan kepada Hawa, Allah menahan sesuatu yang baik, dan Hawa menangkap itu dengan perasaannya. Dan iblis berkata, engkau akan jadi seperti Allah. Anda bisa lihat di sini, hatinya Hawa ketika mendengar stimulan yang disampaikan oleh iblis, hatinya Hawa merasa tidak dipedulikan oleh Tuhan. Yang kedua, hatinya Hawa berpikir atau merasa dia tidak dianggap. Hatinya Hawa merasa dia bisa menjadi lebih hebat dari kondisi dia saat itu. Dan hati yang terluka justru malahan mengambil keputusan yang salah. Nah, saudara, realitas di dalam pelayanan juga demikian. Realitas di dalam relasi juga yang terjadi seperti ini. Banyak konflik. Itu bukan karena kurang informasi, bukan karena kurang ajaran yang baik, bukan karena kurang nasihat-nasihat yang baik, tetapi karena apa? Konflik terjadi karena hati yang belum disembuhkan. Emosi yang gampang tersinggung, terus harga diri, kalau ada orang yang ngomongin sesuatu terancam merasa. Nah, orang yang marah itu sering kali berkata, aku merasa kamu tidak menghargai aku. Dia bisa keluar kata-kata yang tidak baik, ucapan-ucapan yang menyerang, dan segala macam hal-hal yang tidak pantasnya diucapkan dia bisa mengucapkan. Dan ini penting bahwa orang yang marah ini dia merasa bahwa dia tidak dihargai, karena dia merasa bahwa bukan argumen orang itu yang salah secara logis, bukan, tapi dia merasa bahwa orang itu tidak menghargai. Di sini saudara lihat, Yesus itu adalah pribadi yang ahli dalam menyentuh hati setiap kita. Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi Yesus menyentuh setiap hati yang terluka. Kita bisa melihat contoh bagaimana perempuan Samaria di dalam Yohanes pada pasal 4 yang hatinya luka. Identitasnya dia merasa bukan identitas wanita yang baik, tapi orang ini, perempuan ini, begitu berjumpa dengan Yesus, identitasnya dipulihkan. Kita bisa melihat bagaimana Petrus yang telah menyangkal Yesus, dia begitu menyesali perbuatannya. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus, harga dirinya Petrus itu dipulihkan di dalam Yohanes pada pasal 21. Yesus tidak berkata, ini logikanya ya, tetapi Yesus justru bertanya, apakah engkau Petrus mengasihi aku? Nah, disinilah aplikasi praktisnya buat setiap kita. Untuk menyentuh hati orang, ingat ini, lakukanlah 3 hal ini. Ingat ya, untuk menyentuh hati orang, lakukanlah 3 langkah ini. Yang pertama, cobalah, cepatlah mendengar. Coba telingamu siapkan untuk mendengar orang berbicara.
Yakobus 1 ayat 19, mendengar adalah bentuk penghormatan terhadap hati seseorang. Artinya, di dunia ini, orang berkebutuhan untuk didengerin. Siapkan telinga Anda untuk mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berempatilah sebelum menegur. Jangan langsung kasih solusi, tapi pahami dulu rasa sakitnya. Cobalah kalau Anda berbicara dengan orang, tempatkan diri Anda pada posisi orang itu. Lihat situasinya, dengerin situasinya, pahami dulu rasa sakitnya dia. Jangan langsung kasih solusi, jangan langsung kasih jalan keluar dan lain sebagainya. Ingat, ini yang kedua. Langkah yang ketiga ini dia. Kasihi orang itu tanpa syarat. Kolose 3:14 telah memberikan petunjuk itu. Karena kasih meluluhkan ego. Kasih meluluhkan prasangka. Kasih meluluhkan yang namanya luka hati. Ya, ini 3 langkah yang luar biasa, saudara. Mendengar, berempati, dan memberikan kasih yang tanpa syarat. So, berarti hari ini dengar baik. Manusia jatuh itu karena hatinya yang jauh daripada Tuhan. Pemulihan itu datang ketika hati kita disembuhkan oleh apa yang Tuhan katakan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami melihat orang seperti Engkau melihat mereka. Tolonglah kami untuk dapat menjangkau setiap hati yang terluka, bukan hanya pikiran yang salah. Pulihkanlah hati kami, supaya kami dapat memulihkan hati orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya berdoa, saudara, biarlah segala aktivitas Anda diberkati. Shalom.